sebelum tragedi Kanjuruhan itu tidak pernah disuarakan. Bagaimana silaturahim antar supporter itu selalu harusnya tanpa ada tragedi Kanjuruhan, harusnya rivalitas seperti itu cuma sampai 90 menit bagi saya pribadi. Itu tidak perlu keluar. Kita tahu bahwa tragedi Kanjuruhan bukan satu-satunya tragedi yang mengakibatkan kehilangannya nyawa seorang supporter. Bukan satu-satunya tragedi. Ada tragedi lain yang sering kita lihat bahwa ada kasus pengeroyokan antar supporter di tengah jalan lah. Ada kasus apa istilahnya mungkin saling serang menyerang setelah pertandingan selesai. Nah, saya rasa hal tersebut ini hanya bisa dilakukan oleh supporter-supporter yang ada di Indonesia. Kita memang harus memulai dari bawah. Film Nisan Tanpa Keadilan ini karya Watchdog Documentary. Film ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sebuah panggilan untuk merenungkan dan membahas isu-isu penting dalam masyarakat kita. Bersama-sama, kita akan menjelajahi cerita yang penuh makna dan mendalam tentang keadilan, perjuangan, dan harapan. Nisan Tanpa Keadilan karya Watchdog Documentary ini mengisahkan tentang 135 nyawa hilang dalam tragedi Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 silam. Tragedi tersebut dikarenakan tembakan gas air mata yang dilancarkan polisi ke arah supporter Arema dan kurangnya sirkulasi udara yang mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan dalam tragedi tersebut. Sistem peradilan dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus Kanjuruhan Malang, memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan perlakuan yang adil sesuai hukum yang ada. Namun, sampai detik ini, dari pihak keluarga korban masih belum mendapatkan keadilan. Luka itu masih membekas, air mata itu belum mengering, rasa kehilangan itu masih menghantui. Apakah akan dilupakan atau diabaikan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa. Saya tidak terikat dengan supporter apapun sebenarnya. Cuman karena saya suku Makassar, saya cinta dengan PSM. Akhirnya saya juga beli bajunya 1915 ya, kalau tidak salah. Terima kasih, Owner Ocang. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ini mungkin dari sudut pandang saya secara pribadi melihat tragedi tersebut. Pertama dari sisi kemanusiaan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, saya sebut saja instansi kepolisian, mau itu instansi kepolisian apapun, mau Polres apapun itu, saya rasa tindakan represif itu tidak pernah dibenarkan. Tindakan represif tidak pernah dibenarkan. Pertama, saya menganggap bahwa gas air mata itu memang sangat tidak layak untuk digunakan terhadap kasus-kasus pembubaran. Itu yang pertama. Karena pengalaman saya dengan Daeng, salah satu korban juga. Ya, korban gas air mata ya. Saya juga korban gas air mata. Kalau boleh jujur, tahun 2019 kemarin ketika tragedi demonstrasi besar-besaran di Makassar yang banyak mengakibatkan korban juga, walaupun tidak ada korban jiwa. Tapi korban jiwa itu ada di daerah Sulawesi Tenggara kalau tidak salah, kasus penembakan dan sebagainya. Dan sampai saat ini, setiap pelanggaran HAM yang terjadi oleh pihak kepolisian, mau disebut oknum sebenarnya, tapi oknumnya banyak, yang sampai sekarang ini tidak pernah mendapatkan pandangan-pandangan serius dari pihak kepolisian. Sering terjadi, berulang kali terjadi, tapi sampai detik ini kita tidak tahu kasus penyelesaiannya seperti apa. Makanya sampai detik ini beberapa teman-teman LBH, mungkin advokat-advokat lain tetap menyuarakan tentang tindakan represif seperti itu. Nah, melihat tragedi Kanjuruhan, saya lebih melihat pada sudut pandang rivalitas supporter sebenarnya. Ada satu kultur yang terbangun di Indonesia, khususnya para supporter di Indonesia, sebelum tragedi Kanjuruhan itu tidak pernah disuarakan.
bagaimana silaturahim antar supporter itu selalu harusnya tanpa ada tragedi kanjuruhan, harusnya rivalitas seperti itu cuma sampai 90 menit. Bagi saya pribadi itu tidak perlu keluar. Kita tahu bahwa tragedi kanjuruhan bukan satu-satunya tragedi yang mengakibatkan kehilangannya nyawa seorang supporter, bukan satu-satunya tragedi. Ada tragedi lain yang sering kita lihat, bahwa ada kasus pengeroyokan antar supporter di tengah jalan lah, ada kasus apa istilahnya, mungkin saling serang menyerang setelah pertandingan selesai. Nah, saya rasa hal tersebut ini hanya bisa dilakukan oleh supporter-supporter yang ada di Indonesia. Kita memang harus memulai dari bawah, bukan memulai untuk saling menyalahkan, dan supporter ini yang pakar mula kan, ini yang duluan kan, ini yang duluan kan. Sebenarnya hal tersebut ini jauh-jauh hari sudah saya anggap bahwa akar rumputnya di situ. Hentikan rivalitas yang bersifat kekerasan, tapi tingkatkan rivalitas pada persoalan sepak bola. Bagaimana cara kita mendukung dan mensupport tim kita, tim kebanggaan kita. Namun di satu sisi, ketika saya melihat fakta hukum yang terjadi dengan apa yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, penyidik dan sebagainya, saya rasa sangat jelas. Dan saya sudah kalau saya jadi hakim mungkin ya, kalau saya jadi hakim, tragedi tersebut sudah sangat secara sah dan meyakinkan polisi tersebut bersalah, terbukti bersalah, karena mau tidak mau tidak mungkin yang logikanya sederhana. Masa sesuatu yang tidak digerakkan oleh siapapun itu bisa tiba-tiba bergerak. Gas air mata itu tidak akan pergi ke tribun kalau tidak ada yang menembakkan. Angin itu tidak bisa kita jadikan sebagai dalih bahwa dia yang bersalah, sebab dia bukan makhluk hidup, bukan sesuatu yang digerakkan oleh satu penggerak. Tidak mungkin kita mau menyalahkan yang menggerakkan angin itu. Dasarnya di situ. Makanya saya rasa bahwa keadilan di negeri ini memang harus kita suarakan secara bersama-sama, bukan hanya dari supporter PSM itu sendiri, bahkan mungkin teman-teman yang tidak bergelut di dunia supporter itu memang sudah seharusnya melihat tragedi-tragedi pelanggaran-pelanggaran HAM seperti ini harus dikampanyekan secara bersama-sama. Itu mungkin pandangan dari saya. Saya berbicara di sini bukan pada taraf bahwa saya pakar hukum, pakar apa dan sebagainya. Saya tidak pernah juga menjadi advokat dari kasus kemanusiaan. Tapi ini pandangan pribadi saya melihat tragedi Kanjuruhan. Mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.